Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Riasa Depok TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini dalam rangka kita akan membahas sejarah sahabat Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sahabat Nabi yang dalam salah satu hadisnya disebut al-mubasysyiruna fil jannah, yaitu sahabat Nabi yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke dalam surganya. Di sini akan kita pilih salah satu karena al-mubasysyiruna fil jannah ini ada 10 orang sahabat yang terkenal. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas salah satu daripada sahabat Nabi yang 10 itu, namun kita jarang mendengarnya, ya. Dibanding sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, dan sahabat Utsman serta sahabat Ali, sahabat ini jarang sekali kita mendengarnya. Namun ini dia merupakan salah satu sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Mari sama-sama kita dengarkan kisah sahabat Nabi ini. Sahabat Riasa Depok TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimaksud adalah sahabat Sa'id bin Zaid bin Amr bin Naufal bin Abdul Uzza al-Adawi. Beliau merupakan salah satu sahabat Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau akan dimasukkan ke dalam surganya. Beliau juga merupakan sahabat as-sabiqul awwalun. Sahabat Nabi yang pertama kali masuk dalam golongan orang-orang yang pertama kali menerima al-Islam, di mana orang-orang pada saat itu tidak menerima Islam sebagai agama baginya, karena pada saat itu mereka lebih memilih menyembah berhala daripada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Sa'id bin Zaid ini adalah merupakan adik ipar daripada sahabat Umar bin Khattab, karena beliau merupakan suami daripada Fatimah binti Al-Khattab yang merupakan adik daripada sahabat Umar bin Khattab. Namun dia juga merupakan ipar dari Sa'id bin Zaid, yaitu sahabat Umar bin Khattab ini juga merupakan ipar dari sahabat Sa'id bin Zaid ini, karena beliau menikah dengan saudara dari Sa'id bin Zaid, yaitu Atikah binti Zaid yang merupakan istri dari Umar bin Khattab. Kisahnya pada saat Rasulullah menyebarkan dakwah al-Islam, awal-awal adalah 4 orang sahabat Nabi dan sahabiah Nabi yang menerima al-Islam. Di antaranya adalah Siti Khadijah, kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dari beliau inilah, ya, yaitu dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Sa'id bin Zaid menerima dakwah Islam bersama istrinya, yaitu Fatimah binti Al-Khattab. Ketika itu para sahabat Nabi memang tidak leluasa untuk menyampaikan ajaran al-Islam, karena banyak sekali kaum kufar
kaum Quraisy kafirin yang tidak menyukai dengan dakwah Islam ini, karena mereka beranggapan bahwa dengan adanya ajaran Nabi Muhammad SAW ini memecah belah suku Quraisy dan mengakibatkan banyaknya terjadi perselisihan di antara mereka. Dengan ajaran Nabi ini, Sa'id bin Zaid beserta istrinya sangat mudah menerima ajaran Islam ini karena ajaran daripada ayahnya, yaitu Zaid bin Amr. Zaid bin Amr ini merupakan salah satu pemuka Quraisy dari kabilah Adi, ya, kabilah Adi, yang mana kabilah Adi ini memang tidak memiliki peranan penting, ya, maksudnya tidak memiliki jabatan yang tinggi gitu, ya, karena kabilah Adi ini hanya ditugaskan sebagai negosiator apabila suku Quraisy menghadapi masalah dengan kabilah-kabilah yang lain, maka suku Quraisy mengutus kabilah Adi sebagai negosiator untuk mencapai kesepakatan. Nah, Zaid bin Amr ini, ya, selaku salah satu pembesar di kabilah Adi, itu memang tidak suka menyembah berhala, karena beliau berkeyakinan bahwa agama Nabi Ibrahim yang lebih bagus. Bahkan suku-suku yang lain yang sudah memeluk Nasrani mengajak dia, gitu, ya, mengajak dia, kaum Yahudi mengajak dia untuk memeluk agama Yahudi dan memeluk agama Nasrani, serta bangsa Quraisy yang menyembah berhala mengajak dia untuk sama-sama menyembah berhala. Ayahnya ini, yaitu Zaid bin Amr, itu tidak menuruti kemauan mereka. Bahkan salah satu kebudayaan dari bangsa Quraisy adalah menguburkan anak wanitanya hidup-hidup ketika baru dilahirkan. Bahkan Zaid bin Amr ini menawarkan diri apabila ada seseorang yang memiliki anak perempuan ingin dikubur hidup-hidup, dia meminta anak tersebut agar dia yang mengasuhnya, ya. Jadi sifat-sifat baik dari Sa'id bin Zaid, sahabat Sa'id bin Zaid ini diambil dari sifat bapaknya yang sangat mencintai ajaran dari Nabi Ibrahim dan tidak mengikuti ajaran-ajaran yang tidak dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, milah Nabi Ibrahim. Jadi sahabat Sa'id bin Zaid bin Amr ini memang sahabat yang dalam dirinya itu sudah tumbuh, gitu, ya. Apabila nanti ada nabi yang mengajarkan tentang menyembah pada Tuhan yang satu, maka dia akan mengikutinya. Itu adalah diambil dari ajaran orang tuanya, yaitu Zaid bin Amr. Sahabat Riasah Depok TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sa'id bin Zaid, sahabat Sa'id bin Zaid ini dilahirkan 22 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Sehingga pernah satu saat beliau ketemu dengan Nabi setelah dia masuk Islam, ya, setelah dia masuk Islam dan setelah ayahnya meninggal. Ya Rasulullah, ayahku sangat condong kepada
agama ini, menyembah kepada Tuhan yang satu. Bolehkah aku mendoakan kepada orang tuaku? Silakan, doakanlah orang tuamu agar termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi Rasulullah sudah menjamin ya, bahwa orang tuanya termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk, karena beliau pernah bertemu dengan Rasulullah, cuman Rasulullah belum ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi. Jadi tentang sahabat Said bin Zaid, setelah beliau masuk Islam, beliau diajarkan tentang al-Islam ini dari sahabat Habab bin Al-Arad ya, di rumahnya beliau sendiri ya. Jadi pada saat itu beliau belajar bersama istrinya, diajarkan tentang akidah oleh Habab bin Al-Arad ya. Nah, ketika pengajaran tersebut, kakaknya daripada istrinya, yaitu sahabat waktu itu belum Umar bin Khattab ya, mendengar kabar ya, dia belum masuk Islam waktu itu, mendengar kabar bahwa Rasulullah pada saat itu sudah menyebarkan Islam ya. Dia jalan katanya mau menuju Rasulullah untuk membunuh Rasulullah ya. Akhirnya dia jalan ke rumah Rasulullah dengan tergesa-gesa, karena kita ketahui bahwa Umar bin Khattab ini merupakan salah satu jagoan ya, atau salah satu ya kesatria pada saat itu dari kabilah Adi ya. Dia akan menuju Rasulullah. Sebelum sampai di rumah Rasulullah, beliau bertemu dengan Nuaim bin Abdullah ya. Kata Nuaim bin Abdullah, untuk apa kamu ketemu Muhammad untuk membunuhnya? Adik kamu sudah mengikuti Muhammad katanya. Kenapa tidak kamu nasihati adik kamu agar kembali kepada ajaran Quraisy menyembah berhala? Yang benar, silakan cek ke rumahnya. Akhirnya Umar bin Khattab berusaha untuk ke rumahnya. Sampai di rumahnya, diketoklah gitu ya, rumah Said bin Zaid ini diketok rumahnya. Mendengar itu ya, Habab bin Al-Arad ketakutan karena dia tahu bahwa yang ngetok ini adalah Umar bin Khattab. Maka dia buru-buru untuk bersembunyi gitu. Setelah diketok, dibukakan oleh Fatimah, langsung dia mengatakan, apakah benar engkau telah memeluk agama yang disampaikan oleh Muhammad? Ya benar gitu, dijawab oleh Said bin Zaid. Akhirnya Said bin Zaid karena sudah emosi, Umar bin Khattab langsung dihajar lah ya, kepalanya dipelintir, kemudian dibanting ya, Said bin Zaid, sahabat Said bin Zaid. Setelah dibanting, langsung didudukkan dadanya, mau dihajar mukanya. Karena Umar bin Khattab termasuk jagoan ya, Said bin Zaid, sahabat Said bin Zaid kalah ya. Akhirnya setelah dibanting, didudukkan dadanya, mau dihajar, Fatimah langsung datang ya, menghampiri Umar bin Khattab, menghalang-halangi gitu ya. Karena Umar sudah emosi ya, tadinya mau mukul Said bin Zaid, akhirnya yang dipukul adalah adiknya sendiri, yaitu Sahabiyah
Fatimah binti Al-Khattab, ya. Sehingga dengan pukulannya tersebut adiknya jatuh, mulutnya mengeluarkan darah, ya. Setelah jatuh, tumbuh keberanian daripada Fatimah, ya. Dia menyampaikan pada Umar, tidak mengatakan hai kakakku gitu, ya, tapi dia mengatakan wahai musuh Allah, ya, apakah kamu akan membunuh orang yang mengucapkan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah? Mendengar kata-kata Fatimah binti Al-Khattab ini, hati Umar luluh, ya, karena dia tidak menyangka adiknya yang lemah lembut menjadi berani seperti itu, gitu, ya. Dia tidak menyangka, dan kata-katanya menyentuh hatinya. Akhirnya tertunduk dan dia tidak jadi untuk memukul Said bin Zaid, ya. Kemudian dia minta, apa yang kamu pegang itu? Ini ayat-ayat Allah, tidak berhak orang seperti kamu memegangnya. Tolong dibacakan ayat-ayat yang dari Rasulullah itu, dibacakan, dan luluhlah hatinya. Kemudian masuk Islamlah. Di mana Rasulullah? Tidak, kami tidak akan tunjukkan, gitu. Saya ingin, hati ini ingin memeluk Islam setelah kamu mendengar ayat-ayat yang tadi disampaikan. Bolehkah aku bertemu? Yakin, gitu, yakin. Akhirnya diantarlah pada Rasulullah untuk memeluk Islam Umar bin Khattab. Sahabat Riasa Depok TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah Said bin Zaid ini memang merupakan salah satu kisah yang terkenal, ya, bahwa dengan masuknya Umar bin Khattab ini merupakan kemenangan besar, ya, dari umat Islam, karena sebelum umat Islam masuk sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, itu benar-benar umat Islam itu ditindas semena-mena, bahkan ada yang dibunuh. Jadi kekuatannya bertambah setelah Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam. Jadi sahabat Said bin Zaid ini merupakan salah satu sahabat yang mengikuti semua perang pada zaman Rasulullah, kecuali perang Badar, yang mana pada perang Badar beliau diutus oleh Rasulullah untuk pergi ke Syam bersama Tolhah bin Ubaidillah untuk melihat kondisi orang-orang di sana, atau sebagai mata-mata lah, ya. Jadi karena ini merupakan perintah Rasulullah, jadi walaupun beliau tidak ikut perang Badar, maka Rasulullah memutuskan beliau berdua nih, ya, mendapat ghanimah perang Badar. Jadi dengan kemenangan perang Badar, Rasulullah mendapat ghanimah yang cukup banyak, ya. Walaupun sahabat Said bin Zaid tidak ikut dalam perang Badar, tapi beliau mendapatkan ghanimah dari perang Badar. Jadi itu salah satu keutamaan dari sahabat Said bin Zaid. Jadi beliau selalu mengikuti kegiatan atau perang atau ghazwah yang diikuti oleh Rasulullah dan para sahabat selama Rasulullah hidup, kecuali perang Badar. Sahabat Said bin Zaid ini merupakan sahabat yang lurus, yang selalu mengikuti apa yang Rasul perintahkan. Kemudian kenapa beliau tidak terkenal, gitu, ya?
Jadi kalau kita ketahui sahabat yang 10 ini terkenal karena pada saat itu mereka yang 10 ini menerima jabatan-jabatan penting, ya, kayak seperti Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Beliau merupakan salah satu daripada Khulafaur Rasyidin pertama, ya. Setelah Rasulullah wafat, beliau diangkat menjadi khalifah. Kemudian sahabat Abu Bakar, setelah Abu Bakar sahabat Umar, kemudian setelah sahabat Umar sahabat Utsman, setelah sahabat Utsman sahabat Ali, dan seperti sahabat yang lain seperti Abdurrahman bin Auf, ya. Abdurrahman bin Auf merupakan sahabat yang kaya raya gitu ya, sehingga terkenal. Kemudian Az-Zubair, kemudian Talhah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah yang merupakan salah satu panglima daripada kaum muslimin, ya. Sementara sahabat Said bin Zaid itu ketika diserahkan jabatan selalu menolak, ya. Dia lebih baik beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima jabatan, mendingan mengikuti amanat. Apa yang disampaikan, amanat yang disampaikan dia akan laksanakan dengan sebaik-baiknya, ya. Salah satu amanat yang terkenal, ya, yaitu ketika sahabat ini di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Sahabat bin Abi Waqqas, beliau ditunjuk sebagai wali negeri Damaskus, ya. Itu aja gitu ya. Jadi sangat jauh dari Madinah. Dia sebagai wali negeri di Damaskus dan tidak terlalu lama gitu, sebagai wali di sana. Sehingga kalau kita lihat sahabat Umar, sahabat Abu Bakar terkenal gitu ya. Tapi sahabat Said bin Zaid kurang terkenal karena beliau memang gitu ya, sangat tawadu, ya. Tidak mau menerima jabatan-jabatan yang ditunjuknya, ya. Nah, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas menunjuknya, itu beliau juga menolak gitu ya. Tapi karena terus-terusan dipaksa, akhirnya mau juga gitu ya, untuk menjadi wali di negeri Damaskus. Sahabat biasa Depok TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama hidup beliau, ya, kurang lebih 70 tahun, ya. Beliau ketika itu, ya, pernah juga mendapat masalah, ya. Jadi beliau dituduh oleh seorang perempuan, ya, yang bernama Urwi binti Uwais. Urwi binti Uwais ini menuduh dia mencuri sejengkal tanahnya. Namun beliau menolak gitu ya. Jadi tidak menerima tuduhan tersebut. Kemudian karena beliau tidak menerima, Urwi bin Uwais melaporkan bahwa sahabat Said bin Zaid mencuri tanahnya dia dan dianggap sebagai tanahnya Said bin Zaid, sahabat Said bin Zaid. Dia melaporkan ke wali negeri pada saat itu di zaman Muawiyah, ya, Khalifah Muawiyah. Jadi setelah Khulafaur Rasyidin, yang menjadi khalifah adalah sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, di awal-awal pemerintahan Abu Sufyan inilah sahabat Said bin Zaid dituduh mencuri sejengkal tanah daripada perempuan tersebut yang bernama Urwah binti Uwais. Akhirnya dilaporkan ke
wali negeri Madinah, yaitu Marwan bin Hakam. Namun mungkin tidak selesai. Jadi tidak ada bukti-bukti sahabat Said bin Zaid, karena pada saat itu katanya terjadi banjir sehingga patok tanah pembatasan antara tanah milik sahabat Said dan perempuan itu hilang gitu ya. Jadi tidak ada bukti sehingga tidak selesai gitu ya kejadian tersebut. Sampai akhirnya sahabat Said bin Zaid berdoa pada Allah ya. Yang doanya, ya Allah, wanita tersebut telah menuduhku, aku menzaliminya. Maka jika ia telah berbohong atas tuduhannya tersebut, butakanlah matanya. Ceburkanlah ia di sumurnya yang ia sengketakan kepadaku. Tampakkanlah kebenaranku sebagai cahaya bagi kaum muslimin bahwa aku tidak menzaliminya. Ya. Jadi sahabat Said bin Zaid karena kejadian ini istilahnya terpaksa gitu ya. Karena tidak ada cara lain gitu ya. Kecuali dia berdoa pada Allah. Namanya yang baik jadi tercoreng gitu kan. Karena tuduhan wanita tersebut. Sehingga dengan terpaksa dia berdoa walaupun lirih gitu ya. Ada yang dengar nih kan. Berarti di ada hadis yang mengatakan seperti ini gitu. Saya berdoa gini gitu ya. Ada yang dengar. Walaupun dia berdoa dengan lirih tapi didengar oleh sahabat yang lain. Dan dengan doa tersebut menjadi kenyataan beberapa hari setelah sahabat Said bin Zaid berdoa ini, perempuan tadi buta benar ya. Kemudian karena buta gitu ya, suatu saat dia jalan karena butanya baru ya, belum terbiasa, dia kecemplung ke sumur di tempat tanah yang sengketakan tersebut ya. Jadi doa dari sahabat Said bin Zaid ini menjadi kenyataan dan wanita tersebut meninggal dunia di tanah yang dia sengketakan tersebut ya. Jadi salah sahabat yang zuhud, sahabat Said bin Zaid ini, kemudian doanya yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau dengan jaminan daripada Rasulullah SAW, termasuk salah seorang sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Dan beliau meninggal dunia di Akik ya, di daerah Akik pada tahun 50 Hijriah. Namun beliau dimakamkan di Madinah ya. Kemudian dimakamkan oleh ponakan beliau ya, sahabat Abdullah bin Umar, pada usia 70 tahun lebih gitu ya. Dan selama hidupnya beliau menikah dengan 9 orang istri ya. Nggak berturut-turut gitu ya, nggak sekaligus gitu ya. Setelah istrinya meninggal kemudian dia menikah lagi sampai 9. Beliau memiliki 13 orang putra dan 20 orang putri. Barangkali itu saja kisah sahabat bin Zaid yang bisa kami sampaikan. Kita ambil dari berbagai sumber. Mudah-mudahan kita sebagai muslimin dapat mengambil ibroh teladan dari sahabat bin Zaid, bahwa kita harus selalu berada di jalan yang lurus dari awal sampai akhir. Kemudian beliau menemukan hidayah adalah berkat didikan dari orang tua beliau yang hanif, yang sangat mendambakan hanya menyembah pada Allah, Tuhan yang satu, bukan Tuhan yang lain, apakah itu berhala ataupun ajaran-ajaran dari Yahudi dan Nasrani. Beliau tidak mengambilnya, dan itu diturunkan kepada anak beliau, yaitu
Said bin Zaid, sahabat Said bin Zaid. Barangkali itu saja sedikit sejarah dari sahabat Said bin Zaid. Mudah-mudahan dapat kita ambil ibrah dan manfaatnya dari kisah ini. Dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.